مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ya, kita lanjutkan masih membahas Nabi Nuh alaihi salam. Ini luar biasa. Nabi Nuh ini dakwah, ngajak orang kepada kebaikan 950 tahun. Jadi Nabi Nuh siang, malam, pagi, setiap hari beliau itu sibuk dakwah, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam, mengajak kaumnya untuk meninggalkan menyembah berhala. Siang, malam, pagi, setiap hari, tidak ada bosan-bosannya. 950 tahun. Makanya kalau ada orang yang jadi dai, itu jangan pernah putus asa. Mau sedikit orang datang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, itu tidak jadi masalah. Karena Allah Ta'ala akan menilai niat dan usahanya. Allah menilai niat dan usahanya. Seandainya Allah nilai hasil, maka ada nabi yang tidak masuk surga. Seandainya dakwah itu dilihat hasilnya, maka akan ada nabi yang tidak masuk surga. Karena banyak nabi yang tidak punya kaum. Ada seorang nabi namanya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un. Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Juga dalam kitab Durratun Nasihin juga diceritakan. Jadi diriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi tertawa. Sampai para sahabat itu meriwayatkan, saking Nabi tertawa, saking tertawanya Nabi, sampai kelihatan gigi gerahamnya beliau. Kemudian bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, semua para nabi masuk surga. Dan setiap para nabi itu, di belakangnya ada pengikutnya. Nabi Adam ada, Nabi Sis ada, Nabi Nuh juga ada. Tapi saya lihat ada satu nabi masuk surga seorang diri. Tidak ada yang pengikut sama sekali. Nah, Nabi katakan itu adalah Nabi Sam'un namanya. Nah, Nabi Sam'un ini di kitab Taurat, kitab Injil juga ada. Taurat Injil yang aslinya namanya Samson atau Simson. Nah, di dalam kitab Imam Ghazali namanya Nabi Sam'un. Nabi tersebut tidak ada seorang pun yang terima dakwanya. Jadi masuk surga seorang diri. Nah, seandainya dakwah ini dilihat hasilnya, maka Nabi Sam'un tidak akan masuk surga karena tidak ada orang yang mengikutinya. Tapi Allah masukkan ke dalam surga dan Allah tetapkan pangkatnya sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena yang dilihat niat dan usaha, bukan hasil. Tapi kalaupun banyak murid-muridnya, banyak yang belajar kepadanya, itu alhamdulillah, artinya manfaatnya lebih besar. Sehingga ketika meninggal dunia, pahala dari ilmu yang diajarkan mengalir kepadanya. Makin banyak, makin baik. Nah, ini satu ilustrasi, satu contoh bagaimana seorang nabi saja dakwah 950 tahun. Karena ini Nabi Nuh usianya panjang. Bisa bayangkan 950 tahun yang ikut beliau hanya 70 orang lebih. 70 orang lebih. Ini lebih banyak ini. 70 lebih. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 14.
falabitha fihim alfa sana illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Nabi Nuh berada bersama kaumnya, mengajak dakwah kepada mereka siang malam selama 950 tahun. Yang mengikuti Nabi Nuh hanya sekitar 70 orang lebih. 950 tahun hanya 70 orang lebih. Dan ini butuh kesabaran. 950 tahun butuh kesabaran. Makanya Nabi Nuh ini termasuk ulul azmi. Termasuk ulul azmi. Para nabi yang memiliki keteguhan, memiliki kesabaran yang luar biasa. Ada 5 nabi. Mereka menyebut dengan ulul azmi. Jadi para nabi ini punya klasifikasi, punya tingkatan, punya kelas. Tidak semua nabi memiliki kemuliaan yang sama. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan siapapun mereka di antara para rasul. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, la tufaddiluni. Jangan kalian melebihkan diriku dengan nabi yang lain. Ada sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bukan berarti semua nabi sama, tidak. Maknanya sama di sini, pangkatnya sama, berbeda. Ayat tersebut memiliki maksud, yaitu kita tidak boleh melebihkan satu nabi, kemudian kita menghinakan nabi yang lain, tidak boleh. Karena semuanya nabi, semuanya mulia, semuanya orang suci. Itu pemahamannya. Jadi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan bahwa mereka ini nabi ini hebat, yang ini enggak boleh. Semuanya mulia, tapi yang ini lebih mulia. Nah, itu tidak masalah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, sebagian di antara para rasul kami tinggikan derajatnya melebihi sebagian yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang bisa berdialog dengan Allah. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa punya julukan Kalimullah. Seorang nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Nah, bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdialog dengan Allah tidak langsung. Tidak langsung. Bukan Nabi Musa langsung berdialog, tidak. Tapi Allah izinkan Nabi Musa bisa mendengar firman Allah. Allah izinkan Nabi Musa bisa mendengar firman-Nya Allah dan bisa menjawab firman-Nya Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu berdialog langsung dengan Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Najm, ma kadzibal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hatimu. Apa yang kau lihat itu nyata. Pada waktu itu terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Langsung. Jadi satu-satunya manusia yang ketika hidup di dunia pernah berdialog dengan Allah dan pernah melihat Allah. Bukan hanya dialog, tapi pernah melihat Allah. Itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam punya kesabaran yang luar biasa. Yang namanya ulul azmi. Ulul azmi, orang yang punya keteguhan. 950 tahun mengajak kaumnya, hanya yang terima dakwanya 70 orang lebih. Yang naik di atas kapal itu 70 saja. Qala urkubu fiha bismillah majreha wa mursaha. 70 saja. Yang lainnya tidak ada yang naik, semuanya punah.